Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bola Farhan. Sekarang gue mau membahas jalannya pertandingan antara PSG melawan Real Madrid yang dimenangkan oleh PSG dengan skor tipis 1-0. Dan Madrid bermain bertahan total. Mereka parkir bus, parkir tank, parkir pesawat, parkir angkot, parkir apapun. Dan apa dan apalah mereka bermain bertahan dan harusnya ini tidak jadi. Dan klub sekelas Madrid kenapa bermain bertahan dengan pemain bintang, ada Courtois, ada Eder Militao, ada Benzema, ada Asensio, ada Vinicius, kenapa harus bermain bertahan dan ada 3 gelandang terbaik di dunia, ada Luka Modric, Casemiro, dan Toni Kroos. Mengapa mereka bermain bertahan? Dan sebenarnya kalau kualitas pemain harusnya Madrid bisa mengimbangi, harusnya bisa mengimbangi PSG. Harusnya dia berani untuk menyerang. Dan sebelum bahas jalannya pertandingan, gue mau membacakan line up-nya dulu untuk PSG dulu. PSG seperti biasa menggunakan formasi 4-3-3 dan di posisi menjaga gawang ada Donnarumma. Donnarumma tidak kelihatan sama sekali karena tidak ada ancaman dari pemain Madrid, mungkin cuma 2 saja dan tidak terlalu membahayakan gawang PSG. Di depannya ada Hakimi yang bermain sangat bagus sekali. Dia beberapa kali merepotkan Vinicius dibuat tidak berdaya oleh dia dan Vinicius mencoba untuk melewati dia tapi tidak berhasil karena Hakimi bermain sangat bagus. Mungkin kelemahan dari Vinicius itu back yang larinya kencang, kan biasanya di La Liga kan backnya mungkin lambat-lambat mainnya, dan Vinicius bisa menari-nari kalau di La Liga. Kalau di Liga Champion dia tidak berdaya melawan Hakimi. Dan di samping ada Marquinhos, Kimpembe, dan Nuno Mendes. Mereka tidak melakukan banyak aksi karena pemain Madrid tidak ada yang membahayakan mereka. Dan di depannya ada Danilo, Paredes, Verratti. Untuk mereka bertiga lumayan lah mainnya. Dan untuk Danilo sebenarnya ini pemain biasa-biasa saja, tapi berhubung Madrid mainnya jelek, dia jadi bagus. Dan ada Paredes lumayan mainnya, dia umpan-umpannya juga bagus dan passing-passingnya juga bagus. Dan di sampingnya ada Verratti pergerakannya sangat bagus sekali dan ini pemain bagus ini kalau menurut gue. Dan di depannya ada Di Maria, Messi, dan Mbappe. Untuk Di Maria sebenarnya mainnya juga bagus. Dia beberapa kali merepotkan pemain dari Real Madrid, tapi dia tidak berhasil mencetak gol dan mendapatkan peluang emas tapi tidak terjadi gol. Dan Messi sebenarnya bermain sangat bagus. Terlepas dari gagal penaltinya, dia sebenarnya bermain bagus, passingnya sangat bagus sekali. Dia mengontrol lini tengah dari PSG dan walaupun dia gagal penalti ya dia bagus mainnya. Dan ada Mbappe bermain sangat bagus sekali, beberapa kali merepotkan lini pertahanan dari Madrid. Dan untuk Madrid menggunakan formasi 4-3-3. Ini menggunakan formasi 4-3-3 atau 10 ya, 10-1 atau 10-1 ya, 10-1 atau berapa ini yang semua pemainnya bermain bertahan sekali kecuali Vinicius. Terkadang dia juga menyerang tapi gagalkan oleh Hakimi terus. Dan untuk line up-nya di sana ada Courtois. Kalau bukan Courtois kipernya mungkin Madrid sudah dibantai. Dan dia juga bermain sangat bagus sekali. Dia melakukan aksi penyelamatan gemilang melalui penalti ya. Ini penalti dia bisa menepis tendangan dari Messi dan feeling gue sudah benar ini pasti gak gol, dan ternyata benar berhasil ditepis oleh Courtois. Dan di depannya ada Carvajal bermain sangat jelek sekali dan dia akhirnya diganti oleh Vasquez. Dia tidak berdaya menghadapi Kylian Mbappe. Beberapa kali dilewati oleh Mbappe dan Carvajal kita lihat kelimpungan. Dan di sampingnya ada Eder Militao dan Alaba. Mereka bermain sangat bagus sekali untuk bertahan dan sangat solid sekali mereka berdua. Beberapa kali berhasil menggagalkan serangan dari PSG dan berhasil memblok tendangan dari Lionel Messi. Dan
Di samping ada Mendy juga bermain bagus, bermain agresif di lini pertahanan dan bermain sangat bermain sangat bermain sangat disiplin sekali. Ngomong disiplin aja susah sekali. Dan di depannya ada Luka Modric, Casemiro dan Toni Kroos. Mereka bertiga tidak banyak berkembang dan mereka bertiga kalah dengan Verratti dan Paredes. Dan untuk Toni Kroos lumayanlah dia bisa memberikan ancaman untuk Madrid tapi tendangannya masih melambung. Dan Casemiro juga gitu, dia mendapatkan peluang emas tapi sundulannya masih off target. Dan untuk Modric tidak kelihatan sama sekali dan akhirnya dia diganti oleh Valverde. Dan di depannya ada Asensio, Benzema dan Vinicius. Asensio bermain jelek, dia tidak kelihatan sama sekali. Dan Benzema juga jelek mainnya. Dan lumrah lah kalau Benzema kan habis cedera kalau nggak salah ya. Gue jarang lihat Madrid soalnya. Dan Vinicius mainnya jelek karena dia tidak berdaya melewati Hakimi. Dan terakhir gue lihat Vinicius pas lawan Barcelona bermain sangat bagus sekali karena back dari Barcelona juga jelek-jelek. Dan untuk ini akhirnya Vinicius diuji oleh Hakimi, dia tidak bisa melewati Hakimi. Dan jalannya pertandingan pada babak pertama PSG menguasai jalannya pertandingan dan Madrid sekali-sekali mengincar counter attack tapi counter attack-nya selalu digagalkan oleh Hakimi. Dia niatnya mengumpan ke Vinicius tapi selalu digagalkan oleh Hakimi. Dan PSG mengurung pertahanan dari Madrid dan beberapa kali mendapatkan peluang melalui Mbappe, melalui Di Maria tapi tidak berhasil gol. Mbappe mendapatkan peluang emas di depan gawang tapi berhasil diselamatkan oleh Courtois. Dan Di Maria, tendangan dari Di Maria masih melambung dan pada akhir babak pertama akhirnya Real Madrid mendapatkan peluang tapi sundulan dari Casemiro enggak salah off target. Madrid ini bermain dengan 0 on target. 0, tidak ada yang on target tendangan dari Madrid. Dan pada babak kedua PSG lebih agresif mainnya dan beberapa kali mendapatkan peluang dan berhasil diselamatkan oleh Courtois. Dan back dari Madrid juga beberapa kali memblok tendangan dari striker PSG terutama Messi yang diblok terus. Dan seperti pemain PSG itu frustasi karena pertahanan dari Real Madrid sangat ketat sekali dan akhirnya sekitar menit ke 60 atau menit ke berapa akhirnya PSG mendapatkan penalti yang awalnya Mbappe dijegal oleh Carvajal atau pokoknya back dari Madrid dan itu layak penalti. Tendangan penalti dari Messi berhasil ditepis oleh Courtois dan feeling gue juga mengatakan gitu, mungkin ini tidak gol, harusnya Messi mencongkel atau gimana kalau gue dalam hati gue pas lihat penalti itu, dan ternyata terbukti benar dan ditepis oleh Courtois. Dan setelah gagal penalti itu PSG tetap menyerang, tidak menyerah PSG karena mereka mencari satu gol untuk modal di pertandingan selanjutnya untuk di leg kedua, makanya sekarang dia mati-matian untuk mencetak gol. Dan akhirnya PSG memasukkan Neymar untuk menggantikan Di Maria dan masuknya Neymar membuat penyerangan dari PSG jadi berbahaya karena Neymar main dengan Messi itu sudah klop. Kalau dia main dengan Messi itu sudah menyatu dan beberapa kali Neymar membahayakan pertahanan dari Madrid. Dia mendapatkan peluang emas tapi tidak terjadi gol. Dan untuk Madrid memasukkan Vasquez, Valverde, Asensio siapa ya? Hazard dan Bale. Tapi maksudnya mereka tidak bisa berbuat banyak karena tidak berdaya melawan pemain PSG. Dan pada menit ke-80-an ya akhirnya Madrid berani menyerang tapi serangan dari mereka tidak membahayakan untuk pertahanan dari PSG dan PSG mencoba untuk bermain sedikit bertahan pas pemain Madrid menyerang dan mereka akhirnya berhasil menemukan celah dan akhirnya berhasil mencetak gol melalui Mbappe.
finishing dari Mbappe sangat bagus sekali, tidak bisa diselamatkan oleh Courtois. Sebelum mendapatkan Mbappe, proses golnya Messi Neymar mengumpan ke Mbappe dan akhirnya ditendang oleh Mbappe dan terjadilah gol. Dan sampai menit akhir skor tetap 1-0. Dengan kemenangan ini modal bagus untuk PSG di leg kedua. Dia bisa sedikit santai lah, tapi jangan terlalu santai untuk PSG. Di leg kedua mudah-mudahan PSG bermain lebih bagus sekali dan lebih bagus lagi, tidak membuang-buang peluang seperti tadi. Dan untuk Real Madrid kalau memang ingin lolos, dia harus tampil ngotot di leg kedua, harus mati-matian pokoknya. Jangan seperti tadi yang bermain bertahan. Sebenarnya mereka bisa menyerang karena nggak tahu Ancelotti ini atau yang salah Ancelotti atau pemainnya. Sepertinya Ancelotti yang salah karena mungkin dia mengincar hasil imbang saja dan mungkin dia mengincar hasil menang di stadionnya Bernabeu di partai kandang dia dan home dia. Dan untuk kedepannya mudah-mudahan Madrid lebih bagus lagi dan di leg kedua Madrid mudah-mudahan menyerang dan tidak seperti tadi bermain jelek lagi, dan mudah-mudahan tidak parkir tank lagi. Dan untuk PSG jadi seperti saya bilang harus tampil menyerang. Sebenarnya Madrid bisa menyerang kalau mereka mau, karena pemain dari Madrid itu sebenarnya bagus-bagus ya. Tapi kenapa Ancelotti lebih memilih untuk bertahan daripada untuk menyerang? Gak tahu Ancelotti ini pikirannya seperti gimana. Dan oke, sampai di sini saja perjumpaan kali ini. Kalau ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.